Sudah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa lebih dahulu. Sama-sama lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini, buat berkat-Mu memberikan kepada anak-anak kami semua kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami roh pujian, berikan kami roh penyembahan, berikan kami hikmat-Mu di dalam menekan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa mengenal di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeremia 42 ayat 6. Kami mendengar suara Tuhan Allah kita. Terima kasih dah. Terima kasih. Adik-adik, jumpa lagi bersama kakak. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Bapa. Tiba saatnya kami mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan adik-adik bisa duduk diam ya Bapa. Kau jamah hati, Kau kuasai pikiran mereka, supaya mereka dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya,
Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang adik-adik baru lihat tadi ya adik-adik ya. Sekarang kakak mau mengulas cerita firman Tuhan yang judulnya Naaman disembuhkan. Adik-adik sudah melihat ya kan betapa ajaibnya Tuhan kita itu. Dia dapat melalui siapa saja yang Tuhan mau pakai. Begitu juga dengan adik-adik dan kakak dan semua kita yang ada. Tuhan mau pakai kita asalkan kita mau setia kepada Tuhan Yesus dan dengar-dengaran. Contohnya adik-adik tidak usah jauh-jauh. Adik-adik dengan mama dan papa di rumah, dengan kakak atau adiknya di rumah. Ya, kalau disuruh umpamanya, adik berdoa, adik belajar, atau adik makan. Seringkali adik-adik apa katakan? Enggak mau, ada yang bilang berbohong sudah. Gitu adik-adik. Tuhan mau adik-adik. Tuhan mau mengajarkan kita supaya adik-adik taat kepada Tuhan. Jadi kalau disuruh berdoa sama mamanya, atau disuruh sama orang tuanya, atau disuruh sama kakaknya, khususnya seperti di sekolah juga adik-adik, kita harus mau mengikutinya. Kita tidak boleh bersungut-sungut, supaya Tuhan mau melihat adik-adik. Ya, Tuhan bisa membuat adik-adik berdoa, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan yang buta bisa melihat. Banyak adik-adik caranya Tuhan mengajari kepada adik-adik, memberi talenta kepada adik-adik. Ada yang bisa apa adik-adik? Bisa bernyanyi,
bisa berdoa. Banyak adik-adik, melalui puji-pujian juga bisa orang sakit disembuhkan. Ya, jadi kita harus mau kayak Naaman. Walaupun pertama Naaman tidak taat, tapi akhirnya Naaman taat, mau mendengarkan kata-kata Elia. Elia itu adalah nabi Allah. Ya, dia taat kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita mau seperti Naaman supaya Tuhan pakai kita. Kita harus taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mulai hari ini kita harus mau. Kalau disuruh bernyanyi, disuruh berdoa, kita harus mau. Apalagi menolong orang yang kesusahan. Inilah cerita kakak minggu ini adik-adik. Kita harus mau taat dan dengar-dengaran. Sama seperti Nabi Naaman, dia disembuhkan dari sakit kustanya. Hanya sampai sini firman Tuhannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak ya Bapa. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati anak-anak yang masih kecil ini Tuhan. Dapat mereka lakukan Tuhan. Mereka bisa dapat menolong teman-temannya, khususnya orang tuanya ya Bapa. Dapat menyenangkan hati orang tuanya. Biarlah Tuhan anak-anak yang masih kecil ini selalu Kau tuntun dengan tangan kanan-Mu. Biarlah pikiran mereka selalu tertuju padamu. Berikan mereka kesehatan Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Akulah Tuhan Allahmu akan menolong engkau. Akulah Tuhan Allahmu akan menolong engkau. Ya adik-adik, kita telah selesai bernyanyi, kita selesai mendengar firman Tuhan, kita selesai membaca ayat hafalan dan menghafalkannya. Supaya minggu depan adik-adik bisa mengucapkannya dan menghafalkannya dan menceritakannya kepada teman-temannya adik-adik. Nah sekarang kita menutup ibadah kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama ucapkan adik-adik. Amin.